Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Munawar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dengan fasilitator Ibu Maria Magdalena Siti Listiari dan pengajar praktek Ibu Novi Fitriatul Wahdiyati. Aksi nyata ini meliputi dua kegiatan, yaitu 1. Pembuatan kesepakatan kelas bersama semua warga kelas. 2. Pengimbasan budaya positif kepada rekan sejawat di SD Negeri Karangjati 03, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang masuknya budaya asing tanpa filter yang seringkali ditiru oleh murid kita merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, serta tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata: 1. Memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. 2. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata ini yaitu: 1. Murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. 2. Terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan: 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. 2. Membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. 3. Melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat. 4. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. 5. Memantau, merefleksi dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata ini: 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini proses koordinasi dengan kepala sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Ini Bu Kepala Sekolah, saya mohon dan tempatnya saya akan mengadakan pengimbasan modul 1.4 budaya positif karena ini merupakan tugas dari para calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu untuk mengadakan aksi nyata untuk mengimbaskan materi budaya positif kepada rekan sejawat. Untuk itu saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah agar dapat melaksanakan tugas ini. Ya, saya izinkan, mudah-mudahan sukses dan akan membawa yang terbaik untuk pembinaan.
nampung sekolah sekolah PGP-nya ya Mas ya, nanti turun pada teman-teman ya, boleh silakan. Terima kasih Bu atas izin waktu dan tempatnya. Sama-sama. Berikut ini praktek pembuatan kesepakatan kelas bersama semua warga kelas. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan pembuatan keyakinan kelas untuk kelas kita ya. Sudah terima ini semuanya ya? Kalau sudah, silakan kalian tulis apa saja yang akan menjadi keyakinan kelas di kelas kita ini. Sudah? Coba jangan yang sudah ya, terus yang sudah silakan ditempelkan di papan tulis ya, satu-satu, yuk maju ditempelkan. Ayo dari sana ya, boleh tempelkan di sini. Terus ayo, yuk langsung, boleh? Enggak berdirian, biar tetap. Terus kalau udah penuh sini bawahnya boleh. Sudah semua ya? Ya. Kalian sudah membuat satu keyakinan kelas di kelas kita, ada jujur, menghormati sesama, ya, terus disiplin, menjaga kebersihan, tanggung jawab. Nah, ya ini yang akan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan di kelas kita ya. Nanti dibuat pakai kertas seperti itu manila atau yang bagus kan ditempel di dinding ya. Demikian hasil untuk pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas kita ini. Terima kasih ya. Berikut ini aksi nyata pengibasan budaya positif kepada rekan sejawat di SD Negeri Karangjati 03, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Karangjati 03, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Karangjati 03. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita pada hari ini masih diberi nikmat sehat, tempat dan selamat, dan dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara pengibasan modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa
Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Mohon izin Bapak Ibu Guru semua, ini saya berdiri di sini karena saya akan melakukan tugas aksi nyata pada modul 1.4 yaitu untuk pengimbasan budaya positif. Dalam program pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul dan tiap modul itu ada beberapa submodul. Dan pada paket modul 1 paradigma dan visi guru penggerak ini, modul 1.1 adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 budaya positif. Dan alhamdulillah saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini sudah sampai pada akhir paket modul 1 yaitu modul 1.4 budaya positif. Dan di sini ada tugas untuk semua calon guru penggerak itu harus mengadakan aksi nyata, yaitu berupa pertama itu praktek penerapan budaya positif di kelas, misalnya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, dan saya sudah melakukannya minggu kemarin. Dan yang kedua yaitu mengibarkan materi modul 1.4 budaya positif ini kepada rekan sejawat di sekolah masing-masing. Sebelum kita masuk ke materi, kita sekarang harus mengetahui apa itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini dalam proses pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidik itu atau guru itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan murid atau siswa itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan. Jadi kalau misalnya biji jagung walaupun bukan kualitasnya baik, tapi kalau ditanam di tanah yang subur, mendapat perairan yang cukup, mendapat cahaya yang cukup, dan ditangani oleh petani dengan baik, maka tumbuh biji jagung itu akan tumbuh menjadi baik dan optimal. Beda lagi dengan walaupun biji jagung itu dari kualitas yang baik, tapi kalau ditanam di tanaman yang gersang, kurang mendapat perairan, kurang cukup cahaya, dan ditangani oleh tangan dingin yang petani, maka biji jagung itu bisa tumbuh tapi hasilnya tidak optimal atau maksimal. Nah, di sini kita berperan sebagai guru itu menuntun tumbuh kembangnya anak. Ya, jadi kita sebagai guru itu memberi kebebasan kepada murid, tetapi kita sebagai pamong itu harus mengarahkan dan membimbing anak agar anak tidak salah jalan yang dapat membahayakan dirinya. Nah, dalam menuntun ini bisa dilakukan dengan cara menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Nah, pada materi topik modul 1.4 budaya positif ini memang cukup banyak materinya, ada 6 yang memang cukup menguras energi. Namun dengan demikian itu kami para calon guru penggerak itu dapat mengambil pelajaran dan menggali apa yang ada dalam model ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan pembelajaran di antaranya yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, 3. Keyakinan kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, 5. Restitusi, 5. Posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Sekarang
sebelum mulai, ini apakah ada setuju dengan pernyataan ini? Yang satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu ini kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju apa tidak itu? Ya tidak, ya. Tidak ya, karena hukuman itu kadang berdampak tidak baik ke depannya bagi anak jangka panjang. Anak bisa denda, bisa apa ya, beban fisik, psikologis, barang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini setuju apa enggak kira-kira? Ya mungkin setuju ya bisa. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju tidak? Ya mungkin ada yang setuju dan tidak. Mungkin ini nanti kita bisa tahu jawabannya di akhir modul. Dalam memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak. Nah, ini pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelumnya budaya positif. Nah, ya budaya positif. Nah, tadi sudah kelihatan. Budaya positif kira-kira apa gitu Bapak Ibu? Ini kata-kata yang familiar, sudah sering kita dengar budaya positif. Kira-kira apa ya budaya positif? Ada yang bisa jawab mungkin apa budaya positif? Ya, kebiasaan bisa, kebiasaan yang baik, yang positif ya baik. Nah, ini keterangan ini. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, perubahan paradigma untuk, nah ini kemarin ada praktek ya ini. Misalnya ada dua orang, ada A dan B. Anda dan teman Anda sebelahkan cari kertas, yang C itu tulisan benda di benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghasri, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Yang mungkin bisa dibuka, bisa tetap digenggam. Nah, pada intinya dalam kegiatan ini yang dapat mengontrol untuk membuka dan menutup tangan ini adalah diri kita sendiri. Walaupun mungkin ada pengaruh dari orang lain, tapi yang membuka tetap kita. Nah, jadi untuk merubah karakter anak itu harus dirubah dari diri sendiri, anak itu sendiri, bukan dari pengaruh dari orang lain. Itu maksud dari kegiatan kepalan tangan. Dalam perubahan mereka teori kontrol, ya, ilusi kontrol. Ada 4 ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini guru mengontrol murid itu sebenarnya cuma ilusi, bukan sebenarnya ya. Jadi kalau murid kok bisa dikontrol oleh guru, itu biasanya di dalam diri murid itu sebenarnya ada ketidaksetujuan. Terus ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dulu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sebenarnya dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan, itu menurut teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi dalam kegiatan menggenggam tangan, yang bisa membuka dan menutup adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, itu harus ada kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, mode berpikirnya itu menang kalah, tapi dalam teori kontrol, teori mode berpikirnya itu menang-menang. Nah, kita untuk kedepannya untuk bisa menumbuhkan karakter murid yang baik, yang sesuai dengan profil Pancasila, kita mengadakan perubahan paradigma untuk ke teori kontrol.
Nah, ini disiplin positif. Ini teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Seperti tadi yang slide depannya, ada makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, sebenarnya artinya disiplin itu belajar. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu yang dibawakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Terus pada pembelajaran 2 itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu nomor 1 dan 1 itu hukuman, nomor 2 itu penghargaan, nah nomor 3 ini restitusi. Nah, nomor 1, 2 itu motivasi eksternal, dan nomor 3 itu motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu perilaku yang pasti agresif meningkat. Terus konsekuensi itu penguatan bertahan dalam waktu pendek, sedangkan restitusi itu masalah terpecahkan. Selanjutnya, nah, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, ini ada contoh-contoh tindakan guru. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini karena anak atau murid terlambat sekolah. Nah, ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, mendapat surat teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 murid untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Nah, ini nomor 2 dan nomor terakhir itu ada bedanya ya. Kalau hukuman itu terlambat hadir ke sekolah motif bukan dalam pelajaran dan olahraga, misalnya supaya lari keliling itu hukuman, jadi anak itu secara tiba-tiba mendapatkan hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi, karena ini contohnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini pada waktu pelajaran PJOK ada anak yang datang terlambat, sementara anak yang lain itu sedang pemanasan lari keliling. Nah, itu otomatis harus lari mengikutinya keliling, itu namanya konsekuensi. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena dari ada kesepakatan sebelumnya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Terus paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri pada hukuman, serta dalam konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Pada hukuman konsep diri yang buruk, tetapi dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu pada hukuman, tapi dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini sekarang dihukum oleh penghargaan. Itu tadi waktu pertanyaan pemantik pertama, penghargaan ya. Saat berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar kita berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini tadi sesuai Alfikon juga mengeluarkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, sekarang apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini ada cara-cara membentukkan keyakinan sekolah atau kelas. Satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkolaborasi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini keyakinan kelasnya ada hormat berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Keyakinan kelas bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini contoh praktik pembuatan keyakinan kelas minggu kemarin kelas 5. Anak membuat sendiri apa yang akan menjadi keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena yang dibuat itu anak sendiri, jadi mereka nanti akan berusaha untuk mematuhi hal tersebut. Tapi kalau peraturan, biasanya peraturan yang dibuat oleh guru atau sekolah, anak tidak merasa membuat, maka anak kadang tidak berusaha meyakini. Nah, ini sangat baik sekali untuk dibuat di masing-masing kelas. Pada awal tahun pelajaran atau awal semester dibuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, biar anak nanti bisa mempraktekkan apa yang mereka inginkan. Karena untuk pembelajaran di kurikulum mereka ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus tetap datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu keyakinan kelas itu bisa mendukung motivasi intrinsik pada diri seseorang. Nah, ini ada lingkaran untuk menciptakan budaya positif itu diawali dari adanya peraturan kelas, dibuat keyakinan kelas, terus akan tercipta lingkungan positif, dan selanjutnya budaya positif. Nah, ini ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Nah, kalau yang sebelah kiri, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar, tertib. Ya,
sebelah kanan kesepakatan kelas. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini dari dua ini kira-kira yang keyakinan kelas yang mana ini Bapak Ibu? Yang sebelah sana ini, sebelah kiri ini. Kalau yang sebelah ini seperti peraturan karena nggak ada keterlibatan antara anak atau murid dengan guru. Kalau di sini kan ada kami guru dan murid, yang berarti suatu keyakinan yang dibuat oleh bersama-sama oleh guru dan murid. Tapi kalau yang sebelah ini lebih cenderung ke peraturan karena dibuat oleh guru atau sekolah. Nah, ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturannya ini, tapi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi kalau misalnya yang pertama peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, dan nanti keyakinan kelasnya bisa tanggung jawab, itu bisa dikata-kata kami akan selalu mengembalikan buku pada tempatnya setelah membaca. Nah, itu berupa keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain atau menghormati orang lain, ya kami akan selalu menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Sekarang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan penguasaan. Yang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sebagai guru atau pendidik itu mempunyai 5 posisi kontrol seperti tersebut tadi saya sebutkan. Tapi kita biasanya, saya sendiri sebelum mengikuti program pendidikan penggerak ini, biasanya mempunyai posisi kontrol penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Biasanya untuk penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir pada posisi. Tapi untuk membuat orang merasa bersalah biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu titik-titik. Pak guru kecewa pada kamu titik-titik. Tapi kalau sebagai teman itu bukan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya mengajak, ayolah kamu jangan berisik waktu upacara ya, karena bisa mengganggu orang lain. Itu posisi kontrol sebagai teman. Sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi yang kalau bisa kita lakukan ada posisi manajer, saling tidak memantau. Tapi kalau untuk penghukum, membuat orang merasa bersalah, itu kalau bisa sudah mulai diganti, karena ini merupakan identitas yang gagal. Dan untuk manajer, pemantau, dan teman itu merupakan identitas yang berhasil atau sukses.
sekali dengan kamu. Nah ini berarti posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Terus ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu penghukum. Nah ini ada kata-kata ayolah. Ayolah lakukan demi Bapak. Nah itu kita sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah ini untuk manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan soal, misalnya itu posisi kontrol sebagai guru. Nah, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini terdiri 3 langkah, yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi misalnya ada anak atau murid yang melakukan kesalahan, kita yang jalan yang terbaik adalah melaksanakan segitiga restitusi, yaitu ada 3 langkahnya. Nah, itu segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, validasi, kedua dan menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat ke sekolah, distabilkan dulu, biar anak tidak jor. Ya, semua orang memang selalu bersalah. Saya juga pernah terlambat. Terus validasi kebutuhannya. Kenapa kamu bisa datang terlambat, itu divalidasi kebutuhannya. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, karena sudah dibuat keyakinan kelas, lalu ditanyakan nilai apa yang telah kita sepakati, misalnya yang terlambat, misalnya nilai keyakinannya komitmen harus datang tepat waktu. Nah ini ada contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah ini contoh-contoh kalimat yang dilakukan untuk dalam proses menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, membuat siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, vision, love, and belonging, atau survival. Contoh-contohnya ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini contoh-contoh kalimat yang dikatakan oleh guru dalam proses validasi tindakan yang salah atau validasi kebetulan. Ini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non kontrolatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah
Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan atau peraturan apa? Nah, ini ada contoh penerapan segitiga radius di kelas. Nah, pada tugas kemarin demonstrasi kontekstual saya sudah membuat contoh penerapan segitiga resolusi di kelas 5. Ini saya membuat dua kasus. Yang pertama kasus anak terlambat, yang kedua anak yang mencontek. Nah, ini ada penerapannya, cara-caranya untuk melakukan segitiga restitusi. Kasus yang pertama yaitu ada salah satu seorang siswa kelas 5 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 5 ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah satu hal tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya kemarin di kelas 5.
Nah ini pembelajaran sudah berlangsung, sudah mulai, anak baru datang. Nah ini langkah-langkah retribusi yang saya lakukan kepada anak tersebut. Nah peraturan di sekolah kan masuknya jam 7, tapi anak ini berangkatnya setengah 8, jadi melanggar keyakinan kelas itu komitmen. Nah ini proses menstabilkan identitas. Jadi ada kata-kata semua orang pasti melakukan kesalahan, nah, itu menstabilkan identitas. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, ini proses menanyakan keyakinan kelas. Nah ini selanjutnya kasus yang kedua, ketika siswa kelas 5 sedang mengerjakan ulangan harian, saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 5 ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Ini prakteknya sedang ulangan, ada anak yang mencontek. Kalau dulu kita kan ulangan ada anak yang mencontek langsung dihukum, misalnya supaya keluar atau langsung ditarik jawabannya. Nah ini untuk mengembalikan anak kepada kelompoknya agar biasa lagi ini dilakukan nanti segitiga restitusi. Ini langkah-langkah restitusi yang saya lakukan dalam kasus 2, yaitu mencontek.
jujur. Nah setelah itu kemarin saya juga harus membuat video tanggapan dari siswa. Nah itu contoh-contoh untuk penerapan segitiga restitusi di kelas ataupun di sekolah. Tidak hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya materinya mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman guru. Monggo silakan. Monggo silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Arif. Saya mau tanya, posisi kontrol guru apa yang paling baik yang perlu dilakukan oleh guru untuk menciptakan budaya positif di kelas? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri yang sudah memberikan pertanyaan. Nanti pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang paling baik yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan budaya positif. Nah kemarin tadi di slide dalam posisi kontrol guru kan ada lima posisi kontrol. Yang pertama penghukum, selanjutnya pembuat merasa bersalah, kemudian teman dan pemantau serta manajer. Nah, kita sebagai guru itu kalau bisa itu menempatkan diri sebagai posisi manajer, karena di dalam posisi manajer itu anak akan menghargai dirinya sendiri, membuat dirinya sendiri. Kalau penghukum itu anak nanti akan ada beban fisik atau mungkin dendam di masa akan datang. Misalnya anak mencontek langsung dihukum supaya keluar nggak ikut, nah itu sampai nanti anak dewasa itu bisa dendam. Tapi kalau dalam posisi kontrol sebagai manajer, nanti anak akan bisa kembali menjadi karakter yang baik. Kalau pemantau itu lebih di bawahnya dari manajer. Nah kalau kita
belum bisa menjadi manajer, ya kita menjadi pemantau. Tapi untuk penghukum dan merasa bersalah itu sebaiknya dihindari. Jadi jawaban saya itu posisi kontrol yang paling baik yang diterapkan sebagai guru, yaitu posisi memantau dan manajer. Begitu Putri jawaban dari saya. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada lagi? Oh ya, monggo silakan Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Pak Arif, dalam penerapan disiplin pada siswa, apakah penggunaan hukuman dan penghargaan masih bisa dilaksanakan agar siswa bisa disiplin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi yang telah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, apakah hukuman dan penghargaan masih bisa diterapkan untuk menciptakan budaya positif? Nah itu seperti itu tadi materi yang sudah saya sampaikan tentang pembahasan modul 1.4 budaya positif. Untuk hukuman dan penghargaan itu ada efeknya. Kalau misalnya hukuman itu seperti tadi sudah saya sampaikan akan membuat anak tersakiti ya dalam jangka panjang. Dan penghargaan itu kalau diberikan nanti dapat anak nanti bisa ketergantungan, atau misalnya nek ora diwehi hadiah boboh melakukan, itu bukan bukan yang baik dilakukan. Nah, apa yang baik dilakukan dalam menerapkan budaya positif? Untuk hukuman dan penghargaan itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, kita sekarang memakai langkah-langkah restitusi biar anak bisa lebih mandiri dan karakter integritasnya itu bisa terjadi. Mungkin itu bisa bantu saya Bu Desi. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada atau cukup, ada bagus, mau silakan. Terima kasih. Mohon izin Pak Arif, ini terkait dengan budaya positif, ini hal yang cukup menarik buat saya, apalagi terkait dengan masalah budaya positif di lingkungan sekolah. Ini di luar istilahnya masih berkaitan dengan budaya positif, ini lebih menekankan terhadap budaya positif yang dilakukan oleh siswa. Mungkin kita lebih budaya positif itu untuk semua warga sekolah, termasuk sesama guru maksudnya. Karena Pak Arif sekarang sudah mengikuti program Salon Guru Penggerak, tentunya yang akan kami tanyakan ini terkait dengan program ini berkaitan dengan bagaimana pembiasaan ataupun istilahnya sebagai guru penggerak membudayakan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini bukan hanya sekedar dengan siswa, tapi dengan semua warga sekolah, antara guru dengan guru, antara guru dengan karyawan, guru dengan kepala sekolah. Nah, tentunya di sini calon guru penggerak itu dianggap sebagai seorang pionir yang memberikan sebuah contoh, membudayakan pembiasaan nilai-nilai positif bagi warga sekolah semuanya, bukan hanya antar siswa, hanya dengan siswa, tapi dengan semua warga sekolah. Sehingga dalam hal ini kami yang menanyakan bagaimana calon guru penggerak memberikan istilahnya tular atau memberikan contoh kepada segenap warga sekolah dalam rangka membudayakan positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah ketika restitusi itu agak cukup menarik juga. Kalau tadi yang dicontohkan adalah antara guru dengan siswa, mungkin dalam hal ini di tingkat yang lebih tinggi adalah kepala sekolah bisa melakukan hal seperti itu ketika ada guru-guru yang mungkin dianggap
kurang sesuai dengan prosedur tentang keyakinan dan lain sebagainya, jadi kepala sekolah bisa menggunakan press atau segitiga resikali tadi, supaya nanti kondisi di sekolah bisa memunculkan budaya positif. Terima kasih Pak Aris, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus, sangat menarik dan sangat bagus. Ini untuk penerapan di lingkungan sekolah, terutama untuk ini terkait nanti masuk ke dalam visi dan misi sekolah. Nah, ini terutama nanti kan yang menerapkan tentunya kepala sekolahnya ya. Di dalam pertanyaan tersebut nanti akan dibahas pada modul berikutnya, mungkin yang terkait ke lingkungan sekolah modul 3. Untuk modul 1 itu tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, jadi fokusnya adalah kepada murid, dan di modul kedua nanti fokusnya pada pembelajaran kepada murid, dan yang di modul ketiga nanti sudah mencakup tentang lingkup semua sekolah sebagai guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Dimaksudkan ini guru penggerak nanti di modul 3 itu sudah bisa mencakup perannya mungkin sebagai kepala sekolah. Nah, mungkin untuk dalam pembentukan budaya positif itu, nah ini kan materi ini kan saling berkaitan ya. Jadi nantinya dalam budaya positif itu nanti ada di dalam visi dan misi sekolah. Jadi nanti kepala sekolah membuat visi dan misi itu yang ada unsur budaya positifnya. Nah, itu di situ nanti bisa diterapkan di dalam untuk lingkungan antar guru. Nah, kalau yang di sini yang dimaksudkan dalam modul 1.4 adalah tentang antara guru dan siswa. Dan selanjutnya tentang segitiga restitusi, ya memang bisa diterapkan juga. Nah, ini yang menerapkan otomatis adalah kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kalau di dalam modul 1.4 ini kami mempelajarinya itu baru antara siswa dan murid yang dilakukannya segitiga restitusi tersebut. Mungkin nanti di modul-modul terakhir yang bagus nanti saya pimpin bisa mempelajari lagi, menggali lagi, dan apa yang diharapkan dari lulusan dari calon guru penggerak itu mungkin nantinya memang harus menjadi pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin sesuatu ini belum sampai ke modul itu, jadi saya belum tahu apakah itu bisa diterapkan di itu apa tidak. Tapi pasti bisa, karena intinya dari guru penggerak itu nantinya adalah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah adalah menjadi kepala sekolah atau yang lainnya. Begitu Pak Bos, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya, misalnya? Oh ya, waduh. Terima kasih kepada Pak Aris dan Pak Agus menindaklanjuti tentang cara budaya positif ya. Dari Pak Aris saya sangat cocok untuk melaksanakan yang tadi yang namanya Pak restitusi ya. Restitusi itu bagus sekali diterapkan di anak-anak. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang lain untuk mengikuti seperti itu, seperti Pak Aris, sehingga nanti akan kondusif lebih baik. Kemudian kalau memang di modul ini belum ada ya Pak yang kepala sekolah untuk memberikan sesuatu pada guru yang lain, sebenarnya sih itu dulu belum ada seperti itu ya. Cuma saya tidak, kadang-kadang saya tidak melaksanakan karena ya mungkin belum saatnya lah ya. Sedikit insya Allah akan kita laksanakan. Kemudian yang Pak Aris itu memang ada seperti itu, katanya yang di buku itu memang kalau guru penggerak itu adalah calon guru yang akan menjadi pemimpin ya. Sehingga nanti di dalam pembelajaran ini modul 1 sampai dengan selanjutnya itu isinya akan seperti itu, katanya Pak Situ yang sudah melaksanakan itu. Jadi mungkin Pak Aris belum sampai di situ ya Pak ya. Itu hanya saya tekankan monggo kepada Pak Aris yang sudah melaksanakan seperti sekali dilaksanakan
kepada anak didiknya dan juga kepada kelas-kelas yang lain. Itu ya Pak. Itu yang saya sampaikan. Sukses selalu, mudah-mudahan cepat selesai. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Widi. Ya memang benar, ini untuk modul 1.4 itu masih fokusnya interaksi antara guru dan murid. Nanti di modul 2 kemungkinan tentang pembelajaran dengan murid, mungkin pembelajaran berdiferensial atau yang lain, saya juga belum membaca isi modulnya. Nah ini dari modul ketiga yaitu tentang sekolah, sudah keseluruhan ke sekolah, yang diharapkan nanti guru penggeraknya bisa menjadi pemimpin pembelajaran sekolah. Itu jawaban dari saya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupi akhiri, saya cukupkan pengimbasan modul 1.4 budaya positif ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan guru semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.